Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Masih semangat? Masih sehat ya? Semoga dalam keadaan sehat semua dan tetap menjaga imun agar tidak terkena virus corona. Oke. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Kita lanjutkan materi perbandingan ke bagian kedua. Ya. Untuk langkah pembelajarannya seperti biasanya ya, dibaca, dipahami, kemudian ditulis materinya ya, ditulis bukan diringkas. Oke. Ibu minta kalian menulis materi plus contoh dan pembahasannya. Kemudian setelah kalian menulis, kerjakan latihan soalnya dan nanti hasil dari kalian menulis materi dan latihan soal difoto, dikirim ke GC paling lambat hari Kamis tanggal 14 Januari ya. Untuk topik pembahasannya ada dua, yaitu memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan senilai. Yang kedua, menyelesaikan masalah perbandingan senilai pada peta dan model. Untuk perbandingan senilai dan skala. Nah, pengertian dari perbandingan senilai atau bisa disebut dengan proporsi adalah apabila nilai perbandingan pertama naik, maka nilai perbandingan kedua juga naik dan sebaliknya. Maksud dari sebaliknya itu ketika nilai perbandingan pertama turun, maka nilai perbandingan kedua juga ikut turun. Untuk contoh permasalahannya nanti akan Ibu berikan contohnya ya. Kemudian rumusnya atau alat bantunya di sini, jika nanti diketahui perbandingan X1 dibandingkan dengan X2, kemudian ada Y1 dibandingkan dengan Y2, maka berlaku bentuk perbandingannya seperti ini. Jadi yang di ruas kiri ini X1 banding X2 sama dengan Y1 banding Y2, atau bisa juga untuk yang variabel 1 ya, nilai perbandingannya pertama dikelompokkan dengan perbandingan nilai yang pertama. Di sini X1 dengan Y1, X2 dengan Y2. Nah, ini sama saja. Ya, sama saja. Nah, kalau setelah nanti dikalikan silang, itu hasilnya X1 dikali Y2 sama dengan X2 kali Y1. Maksud dari dikalikan silang itu ini X1 ya, pembilang di atas dikalikan dengan penyebut yang di bawahnya sini, tapi yang beda ruas ya, ini namanya dikalikan silang. Nah, mau yang di sebelah kiri atau yang sebelah kanan, ini ketika dikalikan silang hasilnya tetap sama seperti ini. Jadi ya tidak bermasalah ya, nanti kalau semisal ketukar ya masalah. Oke. Kemudian untuk skala ini adalah perbandingan antara ukuran peta atau gambar dengan ukuran sebenarnya. Ini biasanya kita temui pada peta-peta atau bisa disebut sebagai atlas ya. Itu ada peta Pulau Jawa, Pulau Sumatera, peta Indonesia, peta benua dari beberapa belahan dunia ya. Untuk rumusnya bagaimana cara menentukan skala itu yaitu jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Jadi ini keterangannya ya. S besar adalah skala, JP adalah jarak peta atau gambar, dan JS adalah jarak sebenarnya. Nah, ini adalah contoh untuk perbandingan senilai atau bisa disebut sebagai proporsi. Nah, bisa kalian buka di buku paket matematika semester 2, yaitu di Ayo Kita Berlatih 5.3 halaman 29 nomor 5 dan 6. Ini adalah soal nomor 5 ya. Jadi ada seorang koki namanya Ulul, dia kerja di hotel. Dia itu mau mengubah resep makanan di mana setiap 2 gelas takar tepung terigu itu bisa membuat 3 lusin cookies. Nah, bagaimana kalau dia mengubah resepnya menjadi 12 gelas takar tepung terigu? Nah, berapa lusin cookies yang dapat dibuatnya? Nah, kita bisa menggunakan tabel ya sebagai bantuan perbandingannya. Di sini tabel kolom pertama yaitu kolom tepung terigu.
Kemudian kolom yang kedua yaitu cookies. Nah, di sini kan diketahui bahwa setiap 2 gelas tepung terigu itu dapat membuat 3 lusin cookies. Kalau di sini 12 tepung terigu, maka otomatis cookies yang bisa ulul buat itu pastinya kan lebih besar ya, lebih besar dari 3 atau lebih banyak dari 3 lusin. Nah, ini merupakan tadi ya pengertian dari perbandingan senilai, bahwa ketika nilai perbandingan pertama di sini awalnya 2 menjadi 12 itu kan naik, maka nilai perbandingan yang kedua di sini 3 maka juga akan ikut naik ya. Ini 2 menjadi 12 naik, maka di sini 3 juga akan naik menjadi 18 ya. Yang namanya perbandingan senilai. Begitu. Nah, ini saya menggunakan perbandingan 2 banding 12 ya. Sama-sama tepungnya ini 2 gelas per 12 gelas takar. Ya, tepung terigu sama dengan 3 lusin cookies per X. X itu adalah yang mau kita cari. Nah, setelah dikalikan silang ternyata bisa kita buat seperti ini ya. Ini kita menggunakan konsep persamaan linear satu variabel ya. Diingat-ingat. Itu ada kaitannya sama bab perbandingan. Jadi ini 2 dikali X karena pindah ruas, maka dia di sini awalnya kali berubah jadi pembagian. 3 kali 12 adalah 36. 36 dibagi 2 adalah 18 lusin cookies ya. Seperti itu. Kemudian contoh yang nomor 6. Nah, di sini ada Mahmud ya. Mahmud itu suka sekali jus buah, yaitu jus jambu sama wortel. Nah, dia mau membuat jus dengan takaran 2 ons jambu dan 5 ons wortel. Nah, kalian berdasarkan pertanyaan ini, kalian nanti diminta untuk melengkapi tabel ya. Tabelnya bisa dilihat di buku paket. Kemudian nanti dibuat grafik dan apakah situasi ini ya, situasinya Mahmud itu proporsional atau bukan. Kalau iya, kita jelaskan nanti ya. Nah, di sini adalah tabelnya. Jadi, tabel yang pertama yang merah-merah ini di buku paket kosong ya. Ini adalah jawabannya. Cara mencarinya kita bisa menggunakan perbandingan 2/5. Jadi ini perbandingan antara 2 ons dengan 5 ons, kemudian 4 ons dengan X ya. Ini adalah awalnya X. Nah, setelah X-nya ketemu ternyata 10, kita masukkan ke sini. Ya. Langkah yang sama ya, kita untuk yang 15 saya misalkan Y, kemudian yang 20 saya misalkan K. Nah, seperti itu ya. Sekiranya mudah. Jadi kalian tinggal menerapkan aja persamaan linear yang sudah kalian pelajari di semester 1. Kalian terapkan di sini ya. Kemudian untuk hubungan dari titik-titik di sini ya, kan ini bisa kita buat titik ya, 2,5, 4,10, 6,15, 8,20. Kita buat grafiknya. Nah, seperti ini. Jadi dia hubungannya lurus ke atas ya, lurus ke atas. Ini yang ini bawah adalah jambu ya, untuk jambu dalam satuan ons, yang di sini wortel dalam satuan ons. Oke. Kemudian permasalahan Mahmud itu proporsional. Kenapa? Karena nilai perbandingan atau rasio dari yang pertama yaitu jambu dan wortel itu sama. Ya, dia ini maksudnya sama tuh begini loh. Dia naiknya tetap naik 2, naik 2, naik 2. Nah, di sini juga naiknya tetap 5 ke 10 naik 5, naik 5, naik 5. Ya, itu namanya dia konstan atau tidak berubah. Namanya itu nanti proporsional ya. Begitu. Kemudian contoh skala, di sini nanti kalian diminta untuk melengkapi tabel ya. Ini skalanya berapa, jarak petanya berapa, jarak sebenarnya berapa, dan di sini ada suatu denah rumah ya, skalanya 1/400, kemudian ukurannya 5 cm kali 4 cm. Tentukan luas sebenarnya. Oke, kita bahas. Untuk mencari skala, ya kita gunakan tadi JP sama JS-nya. Ya, JP diketahui 2 cm, JS 80 km. Nah, ini kita samakan dulu satuannya. Kita ganti yang kilometer ke senti menjadi 1/4 juta ya, disederhanakan.
begitu. Kemudian mencari jarak peta. Nah, kita bisa mengubah mencari JP bisa menggunakan rumus awal ini ya. Kita pindah-pindah ruas aja, ketemu JP adalah skala dikali jarak sebenarnya. Nah, di sini karena jarak sebenarnya itu kilometer, skala ini adalah satuannya sentimeter, maka ini kilometernya diubah ke senti, kemudian dikalikan diperoleh 6000 senti. Ya, itu jarak peta. Kalau jarak sebenarnya berarti jarak peta dibagi skala. Nah, karena ini sudah senti ya, ini dibagi dengan pecahan. Kalau dibagi dengan pecahan bisa berubah menjadi perkalian. Ini aslinya 2000 per 1. Karena penyebut 1 bisa kita hilangkan, maka langsung saja saya kalikan 5 dikali 2000, yaitu 10.000 cm. Karena lagi ya, permintaannya kan jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya maka kita ubah ke kilometer. 10.000 cm ke kilometer menjadi 0,1 kilometer. Oke, seperti itu. Kemudian kalau yang nomor 4 di sini ada skalanya 1:400. Panjang sebenarnya ya, kita di sini mencarinya masih dalam satuan senti ya, 2000 cm dan lebarnya 1600 cm. Kenapa kok tidak kita ubah ke kilometer atau meter? Ya, nanti kita ubahnya di bagian akhirnya saja, itu tidak masalah. Ya, yang penting nanti endingnya bukan sentimeter satuannya, karena pertanyaannya kan sebenarnya, bukan pada peta atau pada gambar. Nah, di sini kita tahu bahwa luas persegi panjang itu panjang kali lebar ya. Ini di SD sudah pernah diajari kalian. Ya, tinggal kita kalikan aja 2000 kali 1600. Oh, ternyata 3.200.000 cm persegi. Karena ini pertanyaannya yang luas sebenarnya, maka kita ubah satuannya menjadi meter persegi, yaitu 320. Nah, dari sini kita tahu bahwa perbandingan senilai itu akan terjadi apabila perbandingan yang pertama naik, maka yang kedua juga naik, apabila turun juga ikut turun. Dan skala ya rumusnya seperti ini. Kemudian umumnya satuannya itu cm. Kalau jarak peta satuannya umumnya juga cm. Kalau yang jarak sebenarnya ini menyesuaikan soal yang diberikan ya, tidak selalu satuan yang digunakan adalah kilometer, bisa juga meter ya. Tadi ini kalau kilometer itu lebih ke jarak ya, jarak. Kalau yang meter itu lebih ke luas ya. Seperti itu. Ini latihan soalnya, silakan dikerjakan seperti biasa ya. Nanti akan Ibu cek, akan Ibu koreksi, Ibu nilai sebagai bahan evaluasi kalian. Oke, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, Ibu persilakan bertanya melalui grup atau japri WA ya. Semoga sukses. Terima kasih. Kita akhiri. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf apabila banyak salah kata atau mungkin Ibu kecepatan menjelaskannya. Silakan bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.